Pemirsa, kita ketemu lagi dalam episode Grebeg Sinau. Kita tahu bahwa Kota Yogyakarta sudah menjalankan sebagai kota inklusi dan terus teristimewa juga untuk sekolah inklusinya. Ada satu homeschooling yang sekolah inklusi, ada 8 taman kanak-kanak sekolah inklusi, 58 sekolah dasar, 25 sekolah menengah pertama, ada 104 guru pendamping negeri dan 40 pendamping sekolah swasta. Saya saat ini berada di SMP Muhammadiyah 9 yang menjalankan sekolah inklusi. Ayo kita lihat apa yang sebenarnya dilakukan SMP Muhammadiyah 9 dalam menjalankan pendidikan yang inklusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat semua, Pak Aris, Pak Alhamdulillah, Jati? sehat, Pak Heru. Ya. Saya mau melihat perkembangan tentang sekolah inklusi di Kota Yogyakarta. Mungkin Pak Aris bisa cerita tentang sekolah inklusi Kota Yogyakarta apa tuh? Ya, terima kasih Bapak. Sekolah inklusi adalah sekolah di mana itu setiap sekolah harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang nanti akan dididik dalam satu kelas yang sama. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Nanti perbedaannya di kedalaman ketika kurikulum dan sebagainya, tapi semua anak harus diterima di sekolah inklusi. Di Kota Yogyakarta ini yang ber-SK sekolah inklusi itu ada 92. Apa sebenarnya yang mendasari Kota Yogyakarta menjalankan sekolah inklusi apa? Yang pertamanya karena memang layanan anak-anak kita itu kan ada anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian secara hukum kita itu sejak tahun 2008 dengan adanya Perwal 47 2008 itu mewajibkan sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta itu melayani anak-anak berkebutuhan khusus itu. Kemudian kita dari Dinas Pendidikan langsung menindaklanjuti menyelenggarakan pendidikan inklusif berdasarkan Perwal 47 2008. Kemudian sebenarnya awal-awal dan sekarang itu apa masih ada kendala-kendala untuk penyelenggaraan sekolah inklusi? Masih, Pak. Kalau awal memang kendalanya berbeda ya. Ketika awal kan kita itu sosialisasi bagaimana memahamkan orang tua dan sekolah. Yaitu sekarang sudah beban itu sudah berkurang banyak. Tapi juga masih ada sekolah yang masih berat menerima anak-anak berkebutuhan khusus juga masih ada. Orang tua yang malu menerima bahwa anaknya berkebutuhan khusus setelah diasesmen, bahkan mau diasesmen saja mereka itu tidak diizinkan juga masih ada. Meyakinkan orang tua juga untuk bahwa anaknya masih bisa diajak untuk sekolah dan segala macam itu tidak mudah juga ya? Iya Bapak. Jadi salah satu hal yang kita terus lakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat juga bahwa anak-anak itu semuanya punya potensi untuk dapat dididik. Sehingga ketika itu dulu orang berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus harus masuk SLB, sekarang di sekolah umum sudah bisa yang namanya sekolah inklusi. Sehingga masyarakat itu kami berikan solusi setidaknya dua itu mau ke SLB atau mau sekolah inklusi. Sebenarnya kalau dilihat dari dasar hukumnya Bapak, itu inklusi itu tidak boleh menolak. Ya artinya semuanya harus bisa diterima, tapi ketika dalam kenyataannya kita harus melihat pula bahwa yang namanya anak dengan mampu rawat itu tidak akan bisa dididik atau dilatih di sekolah inklusi. Sehingga itu nanti speknya akan masuk ke SLB ya. Tapi ketika itu anaknya mampu didik, mampu latih, itu nanti akan bisa didik di sekolah inklusi. Jadi ada UPT untuk menyiapkan orang tua maupun siswa masuk di sekolah inklusi. Iya Apa Pak, itu? kalau di Kota Yogyakarta kita sudah dari Pemkot sudah mendirikan yang namanya UPT, Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Research Center. Tugasnya apa itu? Tugasnya yang pertama mendidik para guru agar mampu mendidik anak-anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Tugas kedua mengoptimalkan potensi anak-anak, karena mengoptimalkan berarti kita harus mengerti potensinya. Artinya harus ada asesmen dan sebagainya, itu yang dilayani di UPT ULD. Termasuk kadang-kadang orang tua juga perlu di sana. Iya, orang tua itu kita sasar dengan parenting dan layanan konsultasi Bapak. Jadi ketika di asesmen dia wajib ikut konsultasi. Kemudian berikutnya biasanya minggu berikutnya mereka mengikuti konsultasi yang mereka atur sendiri dengan ULD, Kang Senan begitu, untuk memperbaiki pola asuh. Biasanya orang tua tugasnya di pola asuh, guru tugasnya di strategi pembelajaran kan. Jadi ya di rumah juga mereka juga mampu mendekati dengan sistem pengasuhan inklusi. Di sekolah juga bisa kan itu artinya. Gimana kalau Bu Giarti ini kepala sekolah SMP 9 di mana di SMP Muhammadiyah 9 tuh
sudah sejak kapan menyelenggarakan sekolah inklusi? Ya, di SMP Muhammadiyah 9 ini sejak tahun 2013 sudah menyelenggarakan sekolah inklusi, Bapak. Nah, kemudian kami guru-gurunya untuk diberikan workshop sosialisasi dulu, kemudian kami di workshop waktu itu. Kemudian untuk jumlah GPK yang ada di sekolah ini ada 2 orang. Nah, ini yang namanya Bu Ferry dan Pak Rakil. Itu untuk mengasuh teman-teman yang inklusi ya. Kemudian dari guru GPK ini juga dibantu oleh kader inklusi. Jadi kader sekolah inklusi. Itu anggotanya kita sudah punya 20 orang, yaitu kelas 8 dan kelas 9. Kemudian nanti berkembang lagi, ini ada kelas 7 nantinya. Tapi kalau pengalaman SMP Muhammadiyah 9, ketika pertama kali harus menerima anak berkebutuhan khusus, apa problem-problemnya di waktu awal-awal dulu? Waktu awal-awal dulu memang kami masih bingung bagaimana cara pendekatan untuk anak yang berkebutuhan khusus ini, karena yang diterima di sini itu berbagai macam. Jadi ada yang autis, kemudian ada yang slow learner, ada low vision, tunarungu, ada yang disabilitas lain. Yang itu kita terima semua, kemudian kita menyesuaikan. Jadi strategi pembelajaran itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nanti ada pendampingan khusus, caranya mungkin nanti dengan pendampingan kelompok maupun secara pribadi. Sekarang di SMP Muhammadiyah 9 ada berapa yang berkebutuhan khusus? Ada 16 orang. 16 orang. 16 siswa. Ada di kelas berapa saja itu? Ada di kelas 7, 8, dan 9. Oh. Mereka bergabung dalam satu kelas dengan teman-teman yang lain? Iya, secara reguler mereka dimasukkan dalam kelas reguler. Jadi mereka berbaur dengan teman-temannya. Nah, di situ di salah satu kelas itu nanti ada kader sekolah inklusi. Oh, yang tadi yang bagaimana supaya kader ini nanti bisa menyesuaikan dengan tugasnya kader itu apa tugasnya? Tugasnya ikut mendampingi, mungkin nanti memberikan pendampingan, misalnya nanti ada masalah kita dekati, kemudian kita ajak ngobrol anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Kader kan teman sekelasnya? Iya, teman sebaya. Umumnya selama mengikuti pembelajaran, apakah mereka juga bisa mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan di SMP Muhammadiyah 9? Insya Allah ya, karena malah ada dulu itu pernah berprestasi. Jadi malah ranking pertama waktu itu. Anaknya autis yang tadinya di kelas 7 itu dia itu sulit untuk bergaul, kemudian dia semaunya sendiri karena autis. Lama-kelamaan setelah dibimbing, akhirnya di kelas 9-nya itu menjadi juara pertama. Nilai ANPK-nya tertinggi malah. Ini pengalaman yang sangat menyenangkan bagi kita karena memang kita benar-benar mendampingi anak inklusi.